kalau memang kos atau besaran anggaran yang menjadi faktor penyebab dari wacana pilkada tidak langsung, maka solusinya itu bukan menghilangkan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung melalui pemilunya, tetapi yang perlu diperbaiki adalah aspek manajemen tahapan pemilu dan juga dalam konteks dana kampanye yang dikeluarkan oleh pasangan calon. Jumpa kembali bersama saya Joko Kanigoro dalam obrolan Gema Kebangsaan. Kali ini kita akan mendiskusikan atau lebih enak kita ngobrol tentang isu yang cukup menarik. Salah satunya adalah soal isu wacana pemilu daerah itu akan dikembalikan ke legislatif atau ke DPRD. Nah, ini menjadi satu wacana yang cukup menarik yang bisa kita bicarakan, dan saat ini kita ada dua narasumber yang cukup berkompeten. Satu dari Perludem, yaitu Pak Heroik Mutakin. Ya, betul Mas. Beliau Direktur Eksekutif Perludem. Nah, ini di samping kiri saya, dan di samping kanan ini Bapak Khalik Ahmad. Bapak Khalik ini Wakil Ketua Umum Partai Gema Bangsa. Jadi kita mengambil dua narasumber, yang satu adalah lembaga pemerhati pemilu, demokrasi, dan yang kedua adalah partai politik. Dan Partai Gema Bangsa secara tegas menolak wacana pemilu yang akan dikembalikan ke DPRD. Ini menurut saya ini perlu kita perbincangkan biar kita seimbang, ya kan? Ya. Nah, ini Mas Heroik Mutakin. Ya. Saya mulai ya. Iya. Mas, wacana pemilu ini, pemilu legislatif ini, yang pemilu pilkada yang mau dikembalikan ke legislatif ini akan dikembalikan ke pola lama. Kan dulu zaman Orde Baru, terus setelah reformasi kalau nggak salah 2 kali pemilu pilkada itu masih menggunakan pemilu yang dipilih oleh DPRD. Iya. Memang problemnya, alasannya macam-macam. Salah satu adalah soal efisiensi anggaran. Iya. Nah, yang kedua, kalau saya dulu yang mengusulkan, memang pertama, walaupun ini bukan dari pikiran Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa pemilu kita ini biayanya terlalu besar, costly ya kan. Nah, tapi costly-nya ini kan belum nggak jelas nih, apakah costly-nya itu di pelaksanaan atau memang calon yang akan maju itu harus mengeluarkan cost yang besar. Nah, tapi kalau dilihat dari pernyataan Pak Prabowo bahwa jangan sampai pemilu itu hanya diisi orang yang punya duit aja, kan gitu kan. Betul. Artinya sebetulnya problemnya kan bukan hanya satu kos pelaksanaan pemilu, tapi justru ada di sikap partai politik dalam mengusung calon di pemilu pilkada ini. Betul. Menurut Mas Mutakin gimana, Mas Erik? Iya, makasih banyak undangannya dan kesempatannya. Jadi memang kalau kita lihat flashback ke belakang, wacana pengembalian pemilihan kepala daerah dari pemilu langsung menjadi tidak langsung ini nampaknya yang kedua kalinya yang menguat ya. Dulu di 2014 bahkan undang-undangnya sampai sudah diketok, tapi pada akhirnya Pak Presiden SBY pada waktu itu sudah mengeluarkan Perpu. Dan kalau kita menengok ke belakang, argumentasi dan faktor penyebabnya itu masih sama yang disuarakan hari ini, soal efisiensi. Dalam hal ini adanya biaya yang tinggi gitu ya. Nah, jadi memang kalau lihat dalam konteks biaya politik di dalam pilkada itu kan kita bisa lihat dalam dua aspek. Satu adalah biaya penyelenggaraan berkaitan dengan manajemen tahapan pemilunya, dan yang kedua adalah biaya yang dikeluarkan oleh pasangan calon atau kita sebut sebagai dana kampanye itu gitu ya. Nah,
beberapa waktu lalu kami di Perludem mengeluarkan satu kajian, mohon maaf, mengenai mempertahankan pilkada langsung, yang salah satunya di dalamnya menyebutkan kalau memang kos atau besaran anggaran yang menjadi faktor penyebab dari wacana pilkada tidak langsung, maka solusinya itu bukan menghilangkan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung melalui pemilunya, tetapi yang perlu diperbaiki adalah aspek manajemen tahapan pemilu dan juga dalam konteks dana kampanye yang dikeluarkan oleh pasangan calon. Soal aspek manajemen tahapan pemilu, selama ini tahapan pemilu kita itu cukup panjang sekali dan mengeluarkan uang yang besar gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dalam konteks electoral reform kita, perbaikan desain sistem pemilu kita, upaya untuk menghadirkan efisiensi di pilkada itu sudah ada. Dulu kita masih ingat bahwa sistem pemilihan umum kepala daerah kita itu adalah menggunakan sistem 2 putaran. Nah, dalam hal ini ada minimum threshold yang harus dipenuhi oleh pasangan calon gitu ya. Waktu itu kalau salah 50%, kemudian diturunkan menjadi 30%. Jadi kalau ada pasangan calon yang belum memenuhi angka minimum threshold, maka dia akan ikut ke putaran kedua, 2 tertingginya. Nah, ini kan kosnya makin besar gitu ya, karena ada 2 putaran pemilu yang harus dikeluarkan. Nah, tetapi pada waktu itu ketika Undang-Undang 32 2004 soal otonomi daerah ini direvisi menjadi beberapa undang-undang, ada Undang-Undang Pemda, ada Undang-Undang Desa, dan ada Undang-Undang Pilkada. Nah, di dalam Undang-Undang Pilkada itu kan ada perubahan desain sistem pemilu. Dari sistem pemilu kepala daerah yang 2 putaran menjadi 1 putaran. Nah, artinya kos anggarannya jauh lebih ringan. Jadi tidak perlu negara membayar 2 kali untuk biaya KPPS, PPK gitu ya, ataupun logistik pemilu lainnya. Itu satu. Yang kedua adalah yang pada waktu itu juga ketika revisi undang-undang pemilu ini adalah berkaitan dengan jadwal penyelenggaraan pilkada yang berserakan. Nah, misalnya dalam satu provinsi, kabupaten kotanya sudah ada yang pilkada duluan karena habis masa jabatan kepala daerahnya, sedangkan provinsinya baru tahun berikutnya. Nah, artinya kan ada 2 pemilu yang berbeda dalam 2 waktu yang berbeda, sehingga negara mengeluarkan uang banyak. Nah, di revisi undang-undang otonomi daerah itulah kemudian hadir desain keserentakan pilkada, agar kemudian pemilu provinsi, gubernur, bupati, dan wali kota diselenggarakan pada satu waktu yang bersamaan, yang artinya tujuan efisiensi itu sudah ada sejak dulu. Nah, hari ini sebetulnya kalau memang dirasa masih belum efisien, sebetulnya sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 yang memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu daerah, yang itu juga merupakan kalau kita lihat upayanya ke depan adalah efisiensi juga dalam konteks anggaran. Karena apa? Dalam satu kali pemilu ada 4 pemilu yang diselenggarakan untuk pemilu daerah. Pemilu nasional kan sendiri, presiden, DPR, DPD sendiri. 2 tahun berikutnya atau 2,5 tahun berikutnya ada pemilu daerah untuk pemilu gubernur, bupati, wali kota bersama dengan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Artinya ongkos negara yang keluarkan pun sedikit. Nah, itu kalau kemudian kita lihat dalam konteks politik elektoral berkaitan dengan desain kepemiluan kita. Nah, jika memang masih ada beban anggaran yang cukup tinggi, ya kami usul sebetulnya ada manajemen tahapan pemilu yang jauh lebih efisien. Contohnya misalnya selama ini beban anggaran itu selalu tinggi itu kan karena 2 aspek utama. Satu adalah biaya penyelenggara, dalam hal ini honor petugas KPPS, PPS, PPK gitu ya. Yang kedua adalah biaya logistik. Nah, salah satu tahapan yang cukup panjang dengan biaya logistik dan honor yang besar itu adalah tahapan pendaftaran pemilih. Yang kita tahu tahapannya cukup panjang, di mana kemudian ada sumber daya manusia yang dikerahkan banyak juga. Karena ada mekanisme pendaftaran, pemutakhiran daftar pemilih, ya, door to door yang dilakukan, dan ada logistik di sana. Padahal sekarang di Undang-Undang Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif ya, Undang-Undang 7 2017 itu KPU itu diberikan tugas untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Contohnya hari ini misalnya tidak ada pemilu, tapi KPU wajib melakukan updating pendaftaran pemilih. Nah, artinya untuk pemilu ke depan sebaiknya tidak perlu lagi ada pemutakhiran daftar pemilih, karena kan sudah dilakukan updating, tinggal dibuka saja ruangnya ke publik. Publik melihat dengan menggunakan sistem informasi gitu ya, dirinya terdaftar atau belum. Kalau belum terdaftar maka melakukan pelaporan. Nah, artinya
tahapan pendaftaran pemilih yang panjang, yang kita tahu dulu ada tahapan pemutahiran ada daftar pemilih sementara gitu ya, ada daftar pemilih tetap, ya, dicukup dalam satu waktu. Nah, yang berikutnya misalnya besaran anggaran yang cukup tinggi juga kalau kita lihat dalam aspek manajemen tahapan pemilu. Di Undang-Undang Pilkada itu kan sekarang ada beberapa item kampanye yang dibiayai oleh negara. Iklan media massa cetak elektronik, debat publik, dan alat peraga kampanye. Tujuan utamanya sebetulnya mulia gitu ya, untuk ada akses yang setara bagi setiap partai politik peserta pemilu dan pasangan calon untuk bisa berkampanye di iklan media massa cetak elektronik dan juga alat peraga. Tapi kami pernah melakukan evaluasi, alat peraga kampanye itu banyak yang kemudian numpuk di gudang KPU, yang tidak diakses yang tidak diakses oleh pasangan calon. Jadi kan KPU hanya menyiapkan hasil cetaknya saja, desainnya dilakukan oleh pasangan calon, tetapi untuk pemeliharaan dan pemasangan itu oleh pasangan calon. Yang artinya kan itu mubazir juga. Nah, jadi salah satu usulan yang kami sampaikan adalah cukup saja iklan media cetak dan elektronik. Termasuk misalnya ke depan kami mengusulkan dalam konteks kos dana kampanye itu kan APK itu salah satu kos terbesar juga. Ya, kita kalau mau green elections gitu ya ke depan, baiknya tidak perlu lagi APK. Jadi betul-betul memanfaatkan kampanye dialogis pertemuan. Dan yang terakhir pada aspek penyelenggaraan, dengan beban anggaran logistik dan juga sumber daya yang besar, itu adalah tahapan pemungutan penghitungan dan rekapitulasi. Tetapi dalam tahapan ini, pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS itu di Indonesia itu disebut sebagai salah satu tahapan yang paling demokratis. Karena apa? Pemilih setelah datang ke TPS pukul 1 ditutup itu dia kembali lagi untuk menyaksikan proses penghitungan suara. Nah, ada ruang partisipasi publik untuk memantau hasil pemilu secara langsung di TPS. Nah, tetapi problemnya adalah setelah penghitungan di TPS, rekapitulasi berjenjang itu kan logistiknya banyak juga. Ke PPK di level kecamatan ada pleno di sana gitu ya, ada banyak sumber daya manusia yang dilibatkan, ada logistik yang dilibatkan, ke kabupaten kota, ke provinsi, seperti itu. Nah, salah satu instrumen yang bisa digunakan untuk efisiensi adalah pemanfaatan teknologi. Salah satunya elektronik rekapitulasi, seperti itu. Nah, itu kalau dalam aspek manajemen penyelenggaraan. Nah, sedangkan biaya politik sebetulnya ini kan lebih ke aspek perilaku yang ditimbulkan oleh pasangan calon. Selama ini keluhan soal pilkada, soal wacana pilkada tidak langsung itu kan karena tingginya biaya politik yang dikeluarkan, salah satunya politik uang. Artinya di situ ada mekanisme disiplin partai yang tidak bekerja bagi calon-calonnya. Harusnya kan calon-calon partai-partai ini melarang bagi pasangan calon yang kemudian melakukan politik uang. Dan di undang-undang pilkada kita itu dilarang. Gitu. Nah, sebelum kita terus Mas Khalid nih, Pak Khalid, kita ini kan salah satu Partai Gema Bangsa ini kan punya satu jargon nih soal desentralisasi politik. Dan kalau di dalam pemilu langsung, pemilu yang selama ini dijalankan, ini kan sebetulnya sudah sesuai dengan nafas Partai Gema Bangsa, yaitu soal desentralisasi dan otonomi kan. Gitu. Nah, menurut Partai Gema Bangsa ini Pak, dengan adanya wacana sebetulnya ini bukan, kalau kita bicara kemunduran demokrasi mereka nggak mau ini, nggak mau terima, tapi kalau demokrasi ditarik mundur, iya kan? Jadi ini mau ditarik mundur untuk kepentingan elit partai kan, karena nanti yang berkompromi adalah elit partai. Nah, apa yang misalnya kalau kaitannya soal efisiensi, ini kan kaitannya soal kepentingan partai politik. Apakah memang ini dengan DPRD ini justru akan menguntungkan partai politik atau seperti apa? Baik. Sebenarnya yang pertama saya ingin sampaikan bahwa Partai Gema Bangsa ingin dan berkomitmen untuk menumbuh kembangkan demokrasi. Oleh karena itu maka salah satu komitmen yang dibangun adalah kita melakukan desentralisasi politik kepartaian. Artinya bahwa kewenangan dan tanggung jawab untuk memilih pemimpin di daerah itu adalah menjadi kewenangan dan tanggung jawab daerah yang bersangkutan. Nah, terkait dengan wacana
pemilihan kepala daerah secara tidak langsung alias lewat DPRD, itu artinya pertama sangat berlawanan dengan semangat desentralisasi politik kepartaian yang sudah diputuskan oleh Partai Gema Bangsa. Yang kedua, bahwa pemilihan langsung, pemilihan tidak langsung dan lewat DPRD itu adalah selain mendistorsi partisipasi publik, juga bisa mengurangi tingkat legitimasi kepemimpinan yang dihasilkan dari proses pilkada itu. Dan yang paling penting adalah justru mengurangi akuntabilitas, karena yang memilih hanya segelintir orang gitu. Jadi pada hemat kami, pemilihan kepala daerah melalui DPRD itu memang selain tidak mendukung proses konsolidasi demokrasi kita, juga tadi banyak hal-hal yang bernuansa negatif ya bagi proses pengembangan demokrasi sendiri. Jadi selain mendistorsi partisipasi, kemudian bisa menimbulkan mengurangi legitimasi keterpilihan dalam proses pilkada, dan kemudian mengurangi akuntabilitas. Jadi kalau melihat ke belakang misalnya sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia, itu sesungguhnya mengiringi proses pemilihan presiden secara langsung. Jadi ketika reformasi bergulir dan kemudian diputuskan lewat amandemen Undang-Undang Dasar, dan pemilihan presiden itu dilaksanakan secara langsung, dan itu kita lakukan pada 2004 ya. Jadi tahun 2004 itu proses pemilihan presiden secara langsung ya. Nah, dalam masa transisi itu pemilihan kepala daerah masih menggunakan mekanisme lama ya, DPRD. Lewat DPRD. Jadi meskipun sudah reformasi, tetapi masa transisi ini tetap berjalan, karena memang pada saat proses penetapan mekanisme pemilihan secara langsung untuk presiden wakil presiden itu lebih dulu diputuskan, baru kemudian pada tahap berikutnya adalah pemilihan kepala daerah diputuskan juga, tetapi ada jeda. Kalau pemilihan presiden dinyatakan secara langsung oleh rakyat, maka kalau pemilihan kepala daerah diputuskan dipilih secara demokratis. Nah, pilihannya ketika proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah transisional itu masih menggunakan sistem dipilih oleh DPRD. Tapi begitu pemilihan presiden dijalankan pada 2004, maka mulai 2005 kemudian pilkada dilaksanakan secara langsung. Jadi artinya memang proses selama ini yang digunakan sampai dengan 2005 itu adalah pemilihan melalui DPRD. Bahwa kemudian ada evaluasi dan kemudian 2014 ada keinginan kuat untuk mengembalikan ini menjadi dipilih oleh DPRD, karena alasan-alasannya sama seperti yang sekarang dimunculkan. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh kawan kita dari Perludem. Jadi hal-hal yang dimunculkan misalnya soal inefisiensi, ya. Kemudian soal adanya peluang untuk money politics dan lain-lain. Saya kira soal inefisiensi itu kan tadi sudah dijelaskan. Misalnya kalau ada proses penyederhanaan saja tahapan-tahapan pilkada, itu sudah mengurangi cost. Ya. Kemudian bahkan tadi misalnya APK, menurut saya sudah nggak perlu lagi. Betul. Apalagi Partai Gema Bangsa kan juga adalah sedang memperjuangkan sebagai partai hijau. Jadi kalau APK itu kemudian mengotori bumi, ini kan sangat bertentangan dengan nilai partai hijau kan. Oleh karena itu maka
kalau pilkada kemudian dijalankan melalui DPRD, itu selain mundur ke belakang proses demokrasi kita, padahal kita sudah sedang lurus ini melakukan konsolidasi demokrasi maju. Jadi kalau ini ditarik mundur ke belakang, ya partisipasi itu pasti akan melorot, akan turun. Kemudian tadi legitimasinya juga akan turun, akuntabilitasnya apalagi. Jadi saya kira kalau memang kita ingin tetap pada rel mengembangkan demokrasi ke depan itu, saya kira pilihan pilkada langsung itu sesuatu yang ideal. Jadi artinya nggak usahlah ada sesuatu yang wacana perubahan segala macam untuk mendistorsi nilai-nilai itu. Apalagi yang dipersoalkan adalah soal efisiensi. Jadi sebenarnya kalau dari sisi anggaran, saya kira ya tinggal kita lucuti aja satu-satu. Item per item mana yang berbiaya tinggi itu dipangkas gitu. Nah, salah satu yang tadi sudah ditemukan misalnya soal APK. APK itu biar urusan-urusannya pasangan calon dan partai politik kan gitu. Tapi yang terkait dengan tahapan-tahapan yang ada itu, selain ada penyederhanaan tahapan, juga waktu saya kira ya. Karena cukup lama tuh, mulai dari pendaftaran sampai dengan pemilihan kepala daerah dan penghitungan dan penetapan. Itu waktunya cukup lama. Jadi saya kira hal-hal yang terkait dengan efisiensi itu menurut saya memang betul ada. Tetapi kalau ini dijadikan pilihan, maka sekali lagi ini akan mendistorsi partisipasi publik. Kemudian yang kedua terkait dengan sumber daya manusia yang dikerahkan itu begitu besar. Saya kira sekarang teknologi sudah canggih gitu. Kenapa tidak kemudian beralih kepada sesuatu yang efisien, misalnya e-voting gitu. Jadi dengan memilih secara langsung by e-voting itu kita tidak perlu TPS. Orang bisa milih dari masing-masing dari rumah. Yang terpenting ada proses e-rekap yang memang valid gitu. Jadi saya kira itu jauh lebih efisien gitu. Nah, terkait dengan e-voting ini, saya kira harus belajar juga dari struktur yang paling bawah. Sekarang Pilkades itu sudah disiapkan dengan cara e-voting. Jadi masa kalah dengan Pilkades? Pilkada itu. Jadi Pilkades itu sekarang sudah seperti Jawa Barat misalnya. Hari ini sudah ada keputusan melalui surat edaran Gubernur Jawa Barat bahwa pilkada di Jawa Barat itu akan dilakukan melalui e-voting. Jadi saya kira ini sudah adaptif dengan kemajuan teknologi. Jadi saya kira kalau alasan-alasannya adalah soal efisiensi, soal money politics, saya kira money politics itu di ruang apa saja akan mungkin terjadi. Gitu. Bahkan kalau boleh disebut, ini cuma akan memindahkan dari money politics yang langsung katakanlah dirasakan oleh rakyat, berpindah ke ruang-ruang DPRD yang tertutup, gelap, dan kita tidak tahu jumlahnya, gitu. Jadi saya kira kalau alasan-alasannya itu, ya menurut saya tidak terlalu signifikan. Nah kalau gini Pak Khalid dan Mas Mutak ini, kan kalau kita bicara soal efisiensi nih, kalau soal efisiensi terus kemudian merubah pemilu itu menjadi tidak langsung kan, menjadi pemilu dilakukan oleh pilkada dilakukan oleh DPRD. Ini kan sebetulnya kan ada satu alasan yang menurut saya nggak relevan ya. Kalau dari pembicaraan Pak Mutaki, Pak Erik sama Pak Khalid gitu. Artinya bahwa menurut pengamatan saya nih misalnya, kalau soal efisiensi ini kan tadi sudah disebutkan, ini kita lucuti aja nih satu-satu. Kalau soal bagaimana alternatif, kita bisa pakai e-voting yang lebih ini.
Tapi kepada kenyataannya, kenapa ini partai-partai yang ada di parlemen ini justru tidak melihat itu? Nah, sebetulnya kalau semangatnya untuk menekan angka korupsi, ya kan, Betul. kan sebetulnya punya banyak cara. Gitu. Artinya memfungsikan kembali Bawaslu, memfungsikan kembali ini kan. Sekarang misalnya gini, apakah yang jadi pertanyaan, Mas Tagin? Emang sebenarnya fungsi-fungsi penyelenggara pemilu ini nggak berjalan gitu? Ya, kalau kita lihat dari pemilu-pemilu sebelumnya dan pilkada yang baru saja kita lakukan di pemilu 2024, itu kan berjalan juga pemilu itu. Meskipun memang iya, kalau kita lihat di pilkada 2024 ini banyak putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa hasil pemilunya yang berujung pada pemungutan suara ulang. Dan kalau kita lihat lebih jauh dalam beberapa putusan MK mengenai pemungutan suara ulang itu, salah satu faktor penyebabnya itu ada mismanagement dalam konteks tata kelola pilkada yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, soal keabsahan administrasi syarat pencalonan gitu ya, terus kemudian juga berkaitan dengan masa waktu jabatan yang sudah diemban gitu ya. Ada juga kan beberapa kasus yang sebetulnya dia sudah masuk kategori 2 periode gitu ya, kemudian didiskualifikasi. Tapi di sisi lain juga gitu memang ada praktik politik uang yang kemudian terbukti sehingga berujung pada pemungutan suara ulang dari putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi kalau kita lihat dalam konteks yang jauh lebih besar gitu ya, porsi ini sebetulnya kan itu bisa ditangani gitu loh. Dan itu terbukti di 2024 dengan mekanisme sistem keadilan pemilu kita gitu ya. Dan memang kalau kita lihat struktur penyelenggara pemilu kita ini kan Indonesia itu salah satu yang punya keunikan sendiri. Karena punya yang namanya Badan Pengawas Pemilu dan ada yang namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kalau di beberapa negara lain itu hanya KPU saja. Untuk aspek penegakan hukum pemilunya ya langsung ke kepolisian atau kemudian dia embedded di dalam KPU-nya. Artinya kita punya dedicated lembaga yang secara khusus untuk mengurusi aspek penegakan hukum pemilu, begitu. Nah, artinya kalau menjawab pertanyaan tadi sebetulnya ini sudah berjalan gitu ya. Hanya memang ada beberapa catatan persoalan yang sebetulnya solusinya itu bukan kemudian mengubah desain sistemnya dengan menghilangkan sistem tersebut gitu loh. Tetapi kemudian ya kita perbaiki. Contoh misalnya, kalau aspek politik uang memang masif, pertanyaannya Bawaslu hari ini itu sudah punya kewenangan yang sangat besar. Kita sering sebut dia sebagai lembaga kuasi peradilan. Dia lembaga pengawas, dia sekaligus lembaga adjudikasi, penyelesai sengketa administrasi gitu ya. Nah, sehingga dia punya kewenangan yang cukup besar gitu ya. Pertanyaannya, dari kewenangan yang cukup besar ini apakah sudah berjalan efektif atau belum? Nah, maka dari itu misalnya kalau kita lihat sebetulnya kan persoalan yang sering muncul dalam konteks penegakan hukum pemilu itu lebih ke banyak aspek politik uang yang sebetulnya sulit juga ditangani oleh Bawaslu gitu ya. Nah, kenapa kemudian tidak kita fokuskan saja Bawaslu untuk mengawasi aspek dana politik di dalamnya? Sedangkan aspek pengawasan tahapan lain itu dikembalikan saja ke publik, ke pemantau pemilu. Jadi Bawaslu didedikasikan khusus lembaga pengawas pemilu yang kemudian fokus pada aspek dana politik tadi untuk mengawasi politik uang dan seterusnya. Nah, yang kedua, kalau kita lihat juga dalam konteks penegakan hukum pemilu, Bawaslu kan nggak berdiri sendiri. Ada yang namanya Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Yang satu bilang ini memenuhi unsur politik uang, masuk pidana pemilu, tapi yang duanya enggak. Nah, maka kemudian tidak lanjut gitu ya. Nah, salah satu usul kami sebetulnya, jadi sebetulnya dalam 1 tahun terakhir Perludem bersama 12 organisasi masyarakat sipil itu menyusun satu naskah kodifikasi undang-undang pemilu yang kami buat usulan masyarakat sipil yang harapannya ini bisa dipertimbangkan dan bisa menjadi referensi dalam pembentukan undang-undang. Ada kurang lebih 700-an pasal yang kami susun berikut naskah akademik. Nah, salah satunya dalam aspek buku keempat soal penegakan hukum pemilu itu di kodifikasi ini kita menghilangkan sentra gakumdu. Jadi aspek penegakan hukum pemilu langsung aja, misalnya kalau memang itu masuk dalam unsur pidana pemilu langsung ke polisian atau kejaksaan kayak gitu. Jadi kita mencoba mengefektifkan proses penegakan hukum pemilu itu. Nah, tapi di sisi lain misalnya selama ini kan undang-undang pemilu kita itu terlalu over kriminalisasi.
undang-undang pidananya itu banyak sekali. Aspek-aspek pasal-pasal pidananya banyak. Tapi efektivitas apa enggak? Kan enggak juga. Yeah. Nah, tapi justru yang ditakuti ya dalam konteks ini oleh partai politik, pasangan calon gitu ya, bukan sanksi pidana sebetulnya, tapi sanksi administrasi berupa diskualifikasi. Gitu kan. Nah, makanya misalnya dalam usulan kami itu ya kita coba restrukturisasi ketentuan-ketentuan pidana itu menjadi ketentuan-ketentuan sanksi administratif. Nah, dari sini kan solusi itu banyak pilihannya gitu loh. Untuk kita coba perbaiki aspek tata kelola pilkada kita, yang kalau memang ada bolong-bolong dalam penyelenggaranya itu hal yang menurut. Tapi sebenarnya kan tadi disebutkan bahwa di pemilu itu kan pasal-pasalnya banyak. Betul. Iya kan? Betul. Tapi dalam pelaksanaannya itu pelanggaran money politik, ya kan? Ya. Itu kemudian itu dianggapnya pelanggaran moral. Salah satunya gini, begitu itu kita ketemu kan salah itu kemudian nggak ada unsur ininya tuh, kriminalnya tuh, pidananya tuh, pemilu ulang, pemungutan ulang dan sebagainya. Artinya apa yang dilakukan ditemukan di sana pelanggaran-pelanggaran berkaitan dengan money politik itu kemudian itu sanksinya moral. Jadi orang ya udah kalau ketemu ya ketahuan ya. Padahal itu kan gratifikasi kalau kita bicara ini. Kan misalnya kalau saya ke pejabat itu kan itu penyuap korupsi kan. Betul. Nah, sementara kan mandat panglima tertinggi dalam pemilu itu kan rakyat tuh. Begitu kita memilih itu kan harusnya kan lebih berat tuh gitu. Ya, itu memang kalau kita lihat dalam konteks secara global, vote buying itu kan bagian dalam konteks korupsi politik gitu ya. Nah, tapi kami khawatirnya gini, ketika kemudian ada aspek pidana berlebih bagi penerima, artinya kemudian akan banyak para pemilih yang kena juga gitu. Yeah. Nah, padahal kami melihat perspektifnya bahwa pemilih itu korban. Jadi bukan kemudian, kan selama ini bilang ya percuma kita kampanye gitu ya, segala macam, tapi kalau nggak pakai uang, pemilih nggak akan milih gitu ya. Tapi kan pemilih itu korban karena faktor kebiasaan yang selalu berulang dilakukan oleh peserta pemilu. Jadi sehingga ketika ada kampanye, ya pada akhirnya kemudian pemilih bertanya gitu ya dalam konteks ini. Jadi kami melihat perspektif itu adalah sebagai pemilih itu sebagai korban. Kami khawatir kalau kemudian dengan ada ketentuan pasal pidana juga, sebetulnya kan di dalam undang-undang pemilu yang sekarang mengarah ke sana juga ya sebetulnya, pemberi dan penerima kena. Nah, cuman ini akan menjadi dampak buruk bagi para pemilih kita. Nah, makanya kami justru lebih menekankan pada aspek itu tadi, menyasar pada supply side-nya. Jadi bukan dalam konteks demand side-nya. Jadi orang kalau sudah biasa dikasih terus ya udah pasti bakal minta. Dan itu dianggap kewajiban itu. Nah, itu dia yang jadi masalah kan seperti Nah, menurut partai gimana Pak Khalid itu? Iya kan? Artinya sebenarnya gini loh, ini kan soal kultur ya, tradisi. Akhirnya orang kebiasaan kan sudah menjadi tradisi gitu kan. Nah, artinya sebetulnya ini kan Pak Khalid kan partai kan, seorang aktivis partai gitu kan. Sebenarnya logikanya kenapa sih harus ngasih uang gitu? Jadi sebenarnya gini, yang perlu diperjelas dulu adalah kita harus bedakan mana yang disebut dengan cost politik dan mana yang disebut dengan money politics. Nah, cost politik itu adalah biaya seluruh rangkaian seseorang akan menjadi terpilih. Tentu saja dengan cara yang sesuai dengan aturan main gitu ya. Ya, orang mau berkampanye kan pasti keluar ongkos kan gitu. Mengerahkan massa, membuat panggung, menyiapkan hidangan. Itu kan sebenarnya cost politik kan? Iya, cost politik. Nah, yang sering disamakan adalah dengan money politics. Padahal kan jelas cost politik itu terang, di ruang terang nih. Betul. Dan itu dilaporkan ya? Dan dilaporkan. Sementara money politics ini di ruang gelap. Transaksinya tidak jelas, kan gitu. Nah, tadi food buying itu bagian dari money politics sebenarnya. Karena membeli suara, kemudian mempengaruhi orang dengan cara-cara uang, dan kemudian iming-iming sesuatu yang sifatnya fisik. Sebenarnya itu juga bisa menjadikan pemilih tidak cerdas, karena sesungguhnya
pemilih kita itu mesti dicerahkan. Jadi bukan uang yang kita berikan, tapi harapan. Nah, harapan itu muncul dari mana? Dari program partai, dari program si calon pemimpin itu. Sepanjang calon pemimpin itu dan partai itu punya program yang menjadi solusi bagi masyarakat, saya yakin itu bisa seperti itu. Gitu. Jadi itu kembali kepada disiplin partai dan disiplin calon pemimpin itu. Ya, tapi kan kalau soal membangun disiplin ya kan, maksudnya gitu. Bangun disiplin itu kalau nggak dipaksa ya. Ya kan nggak ini juga itu. Kayak misalnya kalau orang suruh baik gitu, tapi nggak ada neraka gitu, nggak ada surga, kan orang mau berbaik-baik kan susah juga itu. Nah, sekarang kalau misalnya dalam pemilu ini kan artinya, nah ini kan soal disiplin ya, soal disiplin, aturan-aturan yang ketat gitu, sehingga menurut saya ini kan jadi nggak relevan itu antara pemilu yang kemudian DPRD dengan langsung gitu, karena ini sudah maju. Terus kita bicara soal kos politik baik dari negara ya, misalnya gini, pemilu pilkada itu serentak kemarin 2024 itu total anggarannya itu dari APBN 27 triliun, dari masing-masing daerah itu sekitar 900 miliar atau sekitar 1 triliun, 28 triliun. Pemilihan presiden dan legislatif itu 70 triliun. Padahal sama-sama memilih dengan jumlah DPT-nya sama karena ini serentak gitu. Betul. Kan ini kan ketimpangannya kan sangat luar biasa. Sebetulnya pemilihan DPRD ini bupati gubernur ini tidak sebanding dengan pemilihan presiden dengan legislatif. Nah, ini kan sebetulnya kalau perlu dicermati ini kan sebetulnya ini kan nggak relevan gitu. Nah, itu sebetulnya kalau menurut Mas Mutakin ini partai politik ini sedang mendesain apa? Iya, kita agak bingung juga sebetulnya ketika wacana ini kembali muncul gitu ya. Karena gini, kan kami melihat bahwa pemilu itu kan jadi arena ruang hidup bagi partai politik. Ya. Kalau pemilunya nggak ada, ya partai politik ya. Ya, itu dia. Apalagi kalau dari berbagai survei yang ada kan sekarang party identification kita itu sangat rendah. Nah, kalau pilkada kemudian dihilangkan, maka kemudian sebetulnya lambat laun ruang hidup bagi partai politik, ya kita tahu partai politik kan orientasinya berkuasa melalui pemilu gitu kan, secara jelas itu definisi parpol tuh gitu loh, konstitusional. Nah, tapi kalau kemudian itu hilang, ya itu bagaimana? Itu yang pertama gitu ya. Yang kedua gitu ya, kalau kita lihat juga ini kami menduga gitu ya, kalau jadi sebetulnya kami di studi kami kemarin yang beberapa waktu kami rilis, kami coba memetakan kursi-kursi DPRD provinsi dan kabupaten kota dengan beberapa kategori. Satu kategori adalah partai politik pemenang pemilu di DPRD-nya. Yang kedua kategori berdasarkan koalisi pilpres dari 3 pasangan calon. Yang ketiga adalah berdasarkan koalisi partai politik yang pro wacana pilkada langsung dan pro wacana pilkada tidak langsung gitu ya. Nah, sebetulnya ini bukan menjadi satu upaya prediksi atau justifikasi ke depan, karena kan ini kan hasil pemilu 2024. Kita belum tahu hasil pemilu DPRD berikutnya, tapi ini menjadi satu upaya pemetaan gitu ya. Kalau misalnya pilkada tidak langsung, siapa sih yang diuntungkan? Ya, gitu. Dan dari pemetaan itu dengan kategori ketiga ya, contohnya konkretnya adalah soal kan dari 8 partai parlemen, 6 itu kan sudah menyatakan sikap setuju wacana pilkada tidak langsung. 1 bilang masih abu-abu lah, masih mengkaji. Tapi 1 ini bagian dari koalisi pemerintah juga. Hanya 1 yang kemudian menolak, kira-kira kayak gitu. Nah, dari studi kami itu ketika HAPI petakan dari hasil kursi DPRD 2024 di provinsi, dari 38 provinsi, kan yang pilkada hanya 37 provinsi, 1 ada daerah khusus di dalamnya. 36 provinsi itu didominasi oleh koalisi yang pro wacana pilkada tidak langsung. Hanya 1 provinsi di Bali yang kemudian dalam hal ini PDI Perjuangan ya yang kemudian menolak tegas wacana pilkada tidak langsung itu karena dia ada partai di parlemen yang menang lebih dari 50%. Sedangkan sisanya di 36 provinsi itu mayoritas 50%-nya itu dikuasai oleh koalisi partai politik yang pro wacana tidak langsung. Dan ini terrefleksikan juga di level DPRD kabupaten kota. Dominasinya itu. Artinya apa? Ya kami melihat dalam upaya pemetaan ini yang kami lakukan sebagai sebuah studi kajian gitu ya. Ya ini kan
jadi semacam cara cepat untuk mendapatkan kursi saja tanpa harus melalui pemilu. Kira-kira kan kayak gitu. Nah, padahal yang tadi disampaikan bahwa pilkada ini kan upaya kontrol publik sekaligus direct representasi terhadap kepala daerah secara langsung. Sorry. Oh iya. Ya. Itu jadi ya ini lebih ke upaya untuk kan kalau yang namanya demokrasi itu kan ada 3 elemen utama ya, partisipasi, representasi dan transparansi gitu ya. Kalau pilkada nggak ada, artinya kan partisipasi publik untuk memilih langsung itu akan hilang. Nah, yang kedua saya sepakat tadi bahwa dalam konteks yang dijelaskan, kami coba menelusuri juga dalam di naskah buku komprehensif amandemen konstitusi. Ya memang waktu itu ada perdebatan soal pilihan pilkada langsung atau tidak langsung, dan kenapa kemudian ada kata demokratis, karena memang lebih mengutamakan pemilu presidennya dulu. Dan demokratis ini untuk menghormati daerah-daerah yang punya otonomi khusus gitu di dalamnya. Tetapi semangatnya adalah untuk menghasilkan pilkada langsung, dan ini dipertegas oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang memang dulu kan MK menyebutkan pilkada ini rezim pemerintahan daerah. Tapi setelah ada putusan 55/2019, ada putusan pemilu nasional dan pemilu daerah, ada putusan di tahun 2022 juga yang menyebutkan bahwa MK melihat berdasarkan hasil original intent yang mereka lakukan, ya pilkada itu adalah bagian dari pemilu gitu loh. Nah, artinya ruang partisipasi itu tetap harus dijaga melalui pemilu. Dan kami melihatnya juga ini tidak kompatibel dengan sistem pemerintahan kita. Kita presidensil. Yang namanya presidensil dalam konteks eksekutif itu kan bukan hanya terrefleksi di dalam pemerintah nasional, tapi juga harus terrefleksikan di pemerintahan level lokal. Eksekutif itu mandatnya langsung didapatkan oleh masyarakat, bukan sepertinya parlementer. Kalau parlementer ya wajar kemudian kepala daerah diangkat oleh DPRD karena pemenang pemilu di parlemen yang kemudian mengangkat eksekutifnya. Nah, jadi ini nggak nyambung menurut kami. Nah, kalau ini soal pemahaman aspek politik nih, Pak. Ini kan kalau saya tanyakan ke Pak Kholik lebih cocok ini. Kan kalau kita lihat perjalanannya kan, pertama ini kan proses ini kan sudah pernah dilakukan di zaman SBY kan. Terus yang kedua kita ingat 2014 itu pernah ada yang namanya MD3, undang-undang MD3 itu yang kemudian partai-partai dulu koalisi itu pemilih ketua DPR tidak harus partai pemenang dulu waktu itu. Nah, setelah itu ya kan, betul. Kan pernah ini kita urut-urutannya. Ini kan karena ada historisnya Pak ini kan. Nah, kalau saya boleh kan niat jahatnya itu ada ya kan, ada mensreanya ada itu mensreanya. Menurut keyakinan saya itu. Ya kan? Menurut keyakinan saya itu mensreanya itu ada. Nah, terus yang kedua Perludem mengusulkan pemilu dipisah itu. Nasional daerah dipisah. Terus muncul lagi ada wacana DPRD. Tapi sebelum munculnya wacana kembali ke DPRD, itu muncul lagi dulu yang namanya Golkar mengusulkan yang namanya koalisi permanen. Kalau tadi dilakukan di apa yang disampaikan Mas Mutakin itu kan saya jadi melihat ada mensreanya nih, ya kan, bahwa ada satu partai-partai yang memang dia ingin menguasai baik di parlemen dari pusat sampai di tingkat daerah. Bahkan kalau dia punya mampu itu sampai ke desa, Pak. Nah, ini soal itu. Nah, artinya di sini ada desain ke depan ini bahwa ya udah pemilu itu ya dikuasai sama satu kelompok ini sampai ke depan. Jangan-jangan nanti kemudian kita pemilihan, walaupun tadi saya dapat informasi kalau pemilihan presiden tetap langsung kan, tetapi karena ini sebagai jembatan, menurut saya sebagai jembatan fase menuju pemilih kembali ke orde baru lagi gitu kan, itu jadi kelihatan itu mensreanya itu menurut keyakinan saya ini apa ya ada gitu korelasinya itu. Ya saya kira pertama gini, kebetulan saya pelaku sejarah ya. Saya ikut dalam proses amandemen undang-undang dasar. Jadi memang perdebatan dua tingkat ini berbeda karena perdebatan tentang presiden secara langsung itu relevansinya adalah pada pembatasan masa jabatan presiden maksimum 2 kali.
Oleh karena maka fraksi-fraksi bersepakat dipilih langsung, gitu. Karena mengacu pada praktek Orde Baru yang tanpa batas, kan, gitu. Dan itu nyaris tidak ada perdebatan yang panas ya. Karena semangat reformasi saat itu masih connect. Tetapi pada saat pembahasan tentang pemilihan kepala daerah, itu masih ada bayang-bayang tentang pemerintahan daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 itu, ya, tentang pemerintahan daerah. Jadi semangat reformasinya baru pada memisahkan dulu kan yang disebut dengan pemerintahan daerah itu adalah kepala daerah dan DPRD. Itu Undang-Undang 574. Nah, begitu reformasi ini disejajarkan. Pemerintah daerah sendiri, DPRD sendiri. Tetapi dalam proses pemilihannya sudah disebut, tapi masih dalam sebutan ini rezim pemerintahan daerah. Oleh karena itu masih dipilih oleh DPRD. Begitu pemilihan secara langsung presiden dilaksanakan tahun 2004, maka kemudian dirubahlah undang-undang tentang pemerintahan daerah itu dengan undang-undang pilkada yang disebut secara langsung dipilih oleh rakyat, gitu. Jadi 2005 itu mulai proses pemilihan kepala daerah secara langsung. Nah, tentu implikasinya banyak. Pertama, karena ini baru pertama kali diselenggarakan, rakyat terkaget-kaget. Apalagi waktu itu periodisasinya antara daerah dengan daerah lain itu tidak sama. Jadi hampir tiap tahun ada pilkada. Nah, itu kemudian yang lalu ada revisi, semangat untuk bagaimana mengefisienkan pelaksanaan pilkada itu secara serentak. Nah, putusan MK 135 itu sesungguhnya adalah menjawab itu semua. Gitu. Jadi daripada mengembalikan ke sistem lama, menarik mundur demokrasi lewat DPRD, yang itu pasti syarat dengan intervensi DPRD, kan lebih baik mempraktekkan putusan MK itu dengan keserentakan pilkada dengan pemilihan legislatif, kan gitu. Artinya kalau pemilu nasional itu memilih presiden, wakil presiden, DPR dan DPD, maka pemilu lokal itu adalah memilih DPRD provinsi, kabupaten, kota, kemudian gubernur, wakil gubernur, kemudian bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Jadi artinya tidak lagi ada istilah pilkada. Yang ada adalah pemilu nasional dan pemilu lokal atau pemilu daerah. Jadi sebenarnya keserentakan itu bentuk efisiensi yang nyata. Jadi kalau misalnya DPR memandang ini sebagai solusi demokrasi yang baik, sebenarnya tinggal ikuti putusan MK. Pemilu presidennya menyatu dengan pemilu nasional legislatif, kemudian pemilu daerahnya atau pemilu lokal itu kepala daerah plus dewan provinsi dan kabupaten kota. Gitu. Tidak Nah, Pak, kalau begitu kan, ini kan soal pemilu ini kan jadi ini soal kesan kayak wacana ini. Kalau pemilu presiden ini langsung kan sudah diputus langsung, terus kepala desa ini malah e-voting nih lebih maju nih, gitu. Nah, artinya ini langsung nih tiba-tiba provinsi dengan kabupaten ini kan jadi kemudian kalau dipindah ke DPRD ini kan dua jabatan ini kan jabatan administratif itu, terutama gubernur kan. Artinya memposisikan gubernur dan bupati ini menjadi administratif saja, gitu. Bahwa pemilu itu ya hanya dua aja, pilpres sama pilkada. Kira-kira gitu kan kalau lihat ininya wacananya ini. Jadi silogisme politiknya tidak jalan. Di pusat dipilih langsung, turun ke daerah, provinsi dan kabupaten kota
dipilih DPRD, begitu pilkades dipilih langsung. Jadi apa ya? Yang tidak logis. Tidak logis. Nah, kan artinya yang dua ini bukan jabatan politik. Iya, itu dia. Masalahnya kan sebetulnya MK itu sudah tegas ya, itu adalah elected official itu dan tadi disampaikan bahwa putusan 135 itu udah sebetulnya solusi, dan kemudian ketika MK mengabulkan permohonan kami ya, itu kan MK sedang mengubah pendiriannya dari 55 yang di 2014 pada yang dia bilang bahwa yang konstitusional itu 5 surat suara. Kemudian di 2019 dia memberikan 6 opsi pilihan. Di 2024 dengan putusan terbarunya pada akhirnya kemudian pemilu nasional dan pemilu daerah gitu ya. Yang sebetulnya ketika keluar putusan 135 itu kami bilang bahwa ini mengakhiri perdebatan wacana pilkada tidak langsung. Karena sudah secara clear dan konstitusional, yang selama ini kan bilang ya masih sesuai kok dengan konstitusi kita, karena pemilihan gubernur, bupati, wali kota itu dipilih secara demokratis, nggak secara tegas seperti pemilu presiden dan DPR dan DPRD dilakukan melalui pemilu 5 tahun sekali gitu loh. Nah itu kan udah clear di situ loh. Nah makanya ketika ini kemudian wacana ini berkembang, ya itu tadi nggak match antara hubungan pusat dan daerah kira-kira seperti itu. Meskipun memang kalau soal e-voting ya, kalau kami punya pandangan lain di Perludem. Karena gini, kami pernah melakukan kajian juga soal penggunaan teknologi informasi pungut hitung. Nah ternyata e-voting itu lebih banyak mudorotnya juga. Kenapa tuh? Karena khawatir terhadap aspek satu, akurasi pilihan pemilih. Pertanyaannya seberapa percaya pemilih dan partai politik peserta pemilu bahwa hasil suara itu betul-betul murni dan akurat. Kita lihat beberapa negara yang menggunakan e-voting, banyak yang kemudian digugat. Misalnya di Amerika Serikat, beberapa negara bagian justru kembali ke manual karena itu. Lalu misalnya dulu Belanda itu salah satu negara yang paling lama menggunakan electronic voting, tapi dia memilih kembali dengan manual, tapi electronic recap dia lakukan. Karena apa? Pada waktu itu ada komunitas tim praktisi IT yang ternyata menemukan satu loophole dalam mesin e-voting itu, dalam hitungan beberapa menit sudah bisa diretas. Nah, Jerman salah satunya juga, MK-nya kemudian mengeluarkan putusan untuk meninggalkan e-voting karena dia tidak menjamin kerahasiaan pemilih. Nah, jadi kalau kami justru melihat bahwa dari beberapa perbandingan di negara lain justru banyak yang meninggalkan. Jadi lebih rentan ya? Lebih rentan. Dan di sisi lain dalam konteks ini ya memang e-voting itu kan banyak variannya. Ada internet voting yang tadi Pak Khalid sampaikan bahwa dengan menggunakan internet gitu ya, dengan melihat satu website tertentu yang sudah disiapkan. Jadi dengan menggunakan gadget sendiri, Estonia salah satunya menggunakan internet voting ini. Ada juga yang menggunakan electronic voting machine. Jadi memang ada betul-betul mesin khusus untuk e-voting gitu ya, dengan electronic ballot paper dan lain sebagainya. Dan ternyata itu kosnya besar juga. Harga satu mesinnya, biaya perawatannya. Jadi kalau semi manual itu kan di TPS, tapi itu pakai elektronik. Iya, kira-kira kayak gitu. Lebih murah pakai kotak kan, sama kertas dibandingkan itu. Dan salah satu kekhawatirannya juga gini, kalau pakai e-voting itu bisa jadi dalam satu TPS itu pemilihnya akan jauh lebih banyak. Karena kan bisa jadi satu TPS ini kalau sekarang kan maksimal 300 ya. 250 sampai 300 kan. Nah, itu bisa jadi lebih. Nah, artinya pemilih yang dari daerah-daerah lain, dari RW-RW lain yang sifatnya jauh itu bisa harus datang ke polling booth-nya itu. Nah, karena itu jadi justru akan membuat jarak antara pemilih dengan tempat TPS-nya semakin jauh juga. Ya, tapi kan di pemilu pilkada kemarin itu kan sudah mulai diperbanyak itu. Jadi beberapa TPS itu ada pengurangan TPS. Iya. Karena kalau 250 sampai 300 itu Pak Khalid itu cuma kalau dari jam 8 itu jam 11 sudah selesai. Betul. Nah, sementara penghitungannya sampai sore. Nah, kalau ini misalnya 600 sebetulnya itu masih bisa itu sampai jam 2 jam. Iya, problemnya adalah kalau kemudian pemilihnya lebih banyak, satu soal lingkup administrasi bagi para pemilih yang ada di TPS tersebut artinya akan digabungkan dengan wilayah administrasi
administrasi lain, Iya, RW lain. Yang tadinya para pemilihnya ini dekat ke tempat TPS-nya, Itu jadi jauh. tidak agak jauh gitu ya. Nah, yang kedua adalah antrian juga. Iya. Perlu diingat, antrian orang datang ke TPS kan tujuan utama mengurangi jumlah pemilih di TPS itu biar tidak terlalu banyak antrian, gitu ya. Nah, itu dia. Dan sebetulnya kalau kita lihat, sayangnya ya, KPU sekarang ini sebetulnya dalam konteks Sirekap jauh lebih maju dalam konteks penyiapan sistemnya. Hanya dalam konteks responsivitas, kan kita tahu kemarin sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap itu banyak kesalahan pemindaian, error, angkanya yang berubah dan seterusnya. Padahal sebetulnya yang berubah itu karena pembacaan dari sistemnya. Form C1-nya itu masih tetap, yang sebetulnya dulu waktu itu kan ada yang namanya situng ya Pak, sistem penghitungan suara di 2014, terus Sirekap digunakan di Pilkada 2020, itu ada juga kesalahan pembacaan, tetapi kemudian KPU-nya responsif untuk kemudian memperbaiki itu. Nah, meskipun itu bukan sebagai alat utama, hanya sebatas alat bantu dan publikasi gitu ya. Nah, jadi teman-teman koalisi masyarakat sipil itu ada yang namanya jaga suara. Kita coba menelaah, meneliti gitu ya hasil penggunaan rekapitulasi Sirekap yang digunakan KPU, dan itu kecepatan data untuk menghimpun datanya itu besar sekali. Dalam waktu 2 hari untuk Pileg dan Pilpres itu 2 hari 3 hari itu udah lebih dari 70% C1 yang terkumpul di sistem itu. Dan di Pilkada itu kurang dari 24 jam udah sampai dengan 90%. Artinya itu sangat real time. Nah, jadi sebetulnya ada pengalaman yang sudah kita lakukan dengan penggunaan elektronik rekapitulasi. Dan itu bisa lebih efisien ya. Lebih efisien juga, dan hanya tinggal memperbaiki aspek teknis di dalamnya. Nah, kalau soal fungsi-fungsi lembaga pemilu itu Pak, kan kita ada KPU, ada Bawaslu, ada ini. Nah, kalau Bawaslu ini kan sebetulnya kan tadi di ini ya, bahwa kalau ada ini kan soal pelanggaran, kenapa nggak diserahkan ke? Iya, makanya saya mau usul langsung saja pada aparat penegak hukum reguler. Ada kepolisian, ada kejaksaan, gitu. Lalu siapa yang akan mengawasi proses pemilu atau pilkada? Partai-partai politik. Seperti awal-awal reformasi itu kan partai-partai politik yang jadi pengawas pemilu. Ya, ada. Mereka saling mengawasi suara. Itu jauh lebih fair. Gitu. Sebenarnya kan Pak Prabowo sudah itu ya. Misalnya kan kalau dia dalam anggaran APBN efisiensi itu kan udah dilakukan kan itu. Pokoknya yang sifatnya nggak ada seminar-seminaran coret, nggak ada kertas karena kita sudah ini kan sebenarnya. Nah, sebenarnya kan harusnya di pemilu kan juga sama itu kayak APK. Ya udah APK ini ya nggak perlu nih. Di situ. Kan harusnya di situ ya. Gitu. Nah, artinya sebetulnya kepentingan pemerintah dengan kepentingan parlemen ini kan jadi kelihatan berbeda itu Pak kali. Ya, memang melihat proses politik itu kan tergantung pada subjektif kekuasaan ya. Jadi kalau misalnya tadi partai politik yang punya koalisi besar, dia kan ingin bagaimana kekuasaan yang sekarang didapat itu tidak berkurang, malah harus bertambah kan gitu. Oleh karena itu maka upaya untuk mengelola kekuasaan ini itu harus dilakukan, gitu. Jadi kalau kembali ke Gema Bangsa misalnya, sebenarnya kalau Gema Bangsa tidak mengusung dan tidak berkomitmen soal desentralisasi politik, kita senang dengan sistem pilkada oleh DPRD, karena dengan begitu teman-teman Gema Bangsa yang menjadi anggota DPRD itu menjadi kepanjangan tangan partai kan gitu. Partai bisa punya kekuasaan lebih besar karena ada intervensi DPRD pada proses itu. Tetapi kan Gema Bangsa sejak awal sudah mendeklar bahwa kita menerapkan dan berkomitmen tentang desentralisasi politik. Tapi kan Gerindra, tapi kan Partai Gema Bangsa dukung Prabowo ya, kalau Prabowo. Oh, itu beda lagi. Beda ya. Ranahnya beda. Karena soal presiden itu kita tunduk pada konstitusi. Untuk urusan pilkada kita tunduk pada kebijakan publik, pada amanat rakyat. Tapi ini ada ceritanya begini. Sebetulnya kan kalau Pak Prabowo, saya kemarin lihat nih, Pak Prabowo bicara soal pilkada, soal pemilu ini kan sudah lama itu.
bahwa pemilu ini memang biayanya mahal. Terus dia kalau ada orang datang ditanya, kamu mau nyalon gubernur kan, dia kan ketua partai kan, ketua umum kan, mau partai, kamu punya duit berapa? Nah, Pak Prabowo kan selalu bilang gitu nih, bahwa gimana cara agar pemilu itu tidak dikuasai oleh orang kaya aja yang jadi itu kan. Artinya ini kan sebetulnya Pak Prabowo kan bilang nih, ini biar rakyat yang berkualitas, manusia yang berkualitas yang tidak punya duit juga bisa maju kan sebetulnya itu. Nah tiba-tiba dari partai politik kan dengar tuh, Pak mendingan ini aja pemilu tidak langsung aja lebih ngirit gitu. Nah kan mungkin Pak Prabowo kan, oh ya. Nah itu dianggap ya sama partai-partai, oh ini setuju nih Pak Presiden kan gitu kan, dibahas itu. Padahal sebetulnya seperti itu gitu. Nah akhirnya menurut Mas Mutakin, langkah apa yang harus kita lakukan untuk bahwa menjawab Pak Presiden soal efisiensi anggaran pemilu itu? Ya, langkah efisiensi itu kita bisa perbaiki dengan efisiensi manajemen tahapan pemilu yang tadi saya awal sampaikan gitu ya. Ini kan persoalan teknis yang kemudian bisa diselesaikan dengan aspek teknis juga dalam konteks tata kelola pemilu gitu ya. Kan gini, setiap menjelang penyelenggaraan pemilu, KPU itu kan mengajukan anggaran ke DPR gitu ya, yang kemudian bisa dilihat tuh item-itemnya apa gitu ya. Maka kemudian ya dibahas dengan partai politik, ini bikin mahal dan seterusnya, maka kita perbaiki. Tapi memang di sisi lain tingginya biaya penyelenggara pemilu juga tidak terlepas dalam konteks aspek tahapan-tahapannya tadi gitu ya. Makanya kami usulkan ada perampingan tahapan pemilu. Nggak perlu lama-lama, 1 tahun cukup untuk tahapan pemilu itu sudah selesai. Toh pemutakhiran itu kan berjalan terus terus. Dan tadi tahapan kampanye APK dihilangkan dan juga pemanfaatan elektronik rekapitulasi. Pada aspek politik uang ya kita perbaiki soal penegakan hukum pemilunya. Dan yang kedua adalah selama ini kan kita luput yang tadi disampaikan bahwa sebetulnya Pak Prabowo menginginkan ada akses yang jauh lebih setara bagi setiap individu yang punya kapasitas gitu ya. Bukan hanya dia punya isi tas dalam konteks uang saja ya, tapi punya kapasitas gitu ya. Di dalamnya untuk bisa berkontribusi. Maka yang perlu diperbaiki sebetulnya adalah demokratisasi di internal partai. Nah dalam hal ini selama ini proses rekrutmen politik itu kan berada di zona yang abu-abu gitu. Dan ada istilah kan sering disebut dalam konsep pengorganisasian partai itu sebagai the secret garden of political parties. Kebun rahasianya partai. Padahal itu yang harusnya dibuka ke publik gitu ya. Sehingga orang-orang yang punya kapasitas ini punya akses yang setara gitu ya. Kan ada juga misalnya negara-negara yang menerapkan primary elections, pemilihan pendahuluan di internal partai, konvensi terbuka yang kemudian itu memberikan ruang bagi setiap pihak yang punya kompetensi, khususnya kader-kader partai gitu ya, yang sebetulnya dia sudah sejak lama berdarah-darah mendirikan partai gitu ya, dan berkontribusi untuk partai dan punya kapabilitas yang tinggi, ya dia bisa berkompetisi dengan orang lain untuk bisa dicalonkan oleh partai politik itu. Nah termasuk aspek desentralisasi tadi, kalau kita lihat undang-undang pilkada kita sebetulnya itu sentralistis sekali. Karena apa? Aspek pencalonan itu diputuskan oleh surat rekomendasi yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen. Padahal kalau kita lihat demokratisasi internal partai, desentralisasi kewenangan partai dari pusat ke daerah itu sangat penting. Ya kalau pencalonan gubernur ya harusnya ditentukan oleh provinsi kan? Provinsi dong. Kabupaten kota ya pengurus kabupaten kota. Cuma kan kalau di situ mahar nggak jalan gitu. Nah, gitu. Nah itu dia. Nah ini yang jadi problem juga soal mahar gitu. Kan MK sebetulnya sudah mengeluarkan putusan ya bahwa basis pencalonan kepala daerah bukan lagi kursi DPRD, tapi berdasarkan perolehan suara sah. Gitu ya. Tapi kita perlu lihat juga MK sudah memutuskan ada yang namanya penghapusan syarat pencalonan presiden yang harus didukung kursi 20% DPR atau presidensial threshold istilahnya kita ya, gitu ya. Nah menurut hemat kami itu harusnya berlaku juga di level daerah. Jadi partai politik peserta pemilu itu bisa mencalonkan juga 0% tanpa harus dia memiliki suara sah di pemilu kalau DPRD. Yang kemarin itu ada berapa itu? Ada batasan kan?
3.000 atau 6.000 dari jumlah suara itu. Iya kan range-nya 6,5% sampai dengan 10% Betul, setara dengan syarat pencalonan Pencalonan, perseorangan iya. kan kayak Iya. gitu. Nah, harusnya ke depan apalagi dengan pemilu daerah, wong pemilu DPRD-nya barengan sama pemilu. Tapi itu kepala memungkinkan nggak misalnya ini dalam regulasi kita ini bahwa pencalonan bupati maupun gubernur dia yang menentukan adalah partai politik di tingkat provinsi. Iya seharusnya seperti itu. Nggak sesuai dalam regulasi Oh regulasi kita yang sekarang yang existing Iya, sentralistik. sentralistik. DPP Iya. yang menentukan. DPP yang menentukan. Iya. Karena harus ada surat rekomendasi itu. Dan tugas DPP kan jadi semakin berat juga gitu. Iya. Dan itu perlu diusulkan itu Pak Khalid. Iya. Makanya konsekuensi dari kita mengusung desentralisasi politik itu imbasnya kita harus juga memberikan masukan kepada nanti pansus pemilu itu bahwa terkait dengan pemilihan kepala daerah maka dikembalikan kewenangannya kepada partai sesuai dengan tingkatannya. Berarti itu ke undang-undang kepartean ya? Undang-undang pemilihan kepala daerah. Pilkada. Iya, maksudnya kalau kemudian DP misalnya provinsi mengusulkan sendiri tanpa Ya, masuknya Undang-undang pilkada. di pilkada, Undang-undang pilkada ya. Undang-undang pilkada. Nah, itu menarik itu. Karena kan sehingga desentralisasi politik dan masing-masing daerah benar-benar otonom. Iya. Jadi provinsi ditentukan oleh partai di tingkat provinsi. Iya. Kemudian kabupaten kota ditentukan oleh pimpinan partai di tingkat kabupaten kota. Oke. Artinya dalam proses pilkada ini kan kita pertama sebetulnya tidak perlu juga demokrasi pemilihan ditarik mundur lagi menjadi daerah. Sebetulnya masih banyak cara atau teknis yang bisa mengurangi anggaran itu kan sebetulnya kan gitu kan. Tapi ya ini kan tergantung nanti upaya Perludem teman-teman koalisi sipil ya kan, dan terutama Partai Gema Bangsa ini yang punya teman kalau di parlemen ya PDIP. Ya, yang menolak pilkada dan dari survei Kompas itu 77,3% itu menolak pemilu dipilih lagi ini. Dan ternyata 6,5% itu yang setuju. Dan itu ya mungkin yang dia pengurus partai, iya kan, bukan rakyat. Pengurus partai koalisi. Pengurus partai koalisi yang mana itu. Nah, terima kasih Mas Mutakin, Herik Mutakin dan Pak Khalid atas kita bincang-bincang, dan kita nanti ini sudah 1 jam saya kira. Kita nanti kalau kita buka semuanya kita ke depan kita akan undang lagi Mas dari Perludem yang kita bicara soal tentang ini kan mau undang-undang pemilu mau revisi undang-undang pemilu. Saya kira kita perlu kita kritisi, salah satunya apakah dulu yang diusulkan oleh Perludem yang sudah disahkan oleh MK soal pemisahan pemilu nasional dengan daerah itu akan dilaksanakan, apakah itu diabaikan oleh DPR. Terus yang kedua bagaimana tentang ambang batas parlemen. Nah, ambang batas parlemen kalau kemarin banyak usul dari CSIS itu ya boleh turun tapi 3,5%, tapi dari partai kalau bisa ini dinaikkan gitu. Ini kan juga pasti akan menjadi perbincangan yang cukup menarik dan nanti kita akan diskusi lagi. Terima kasih Mas Mutakin. Sama-sama. Dan terima kasih Pak Khalid. Kita sampai ketemu kali bersama Joko Kanigoro. Salam.